Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Simak di surah An-Nisa ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Simak hukum tajwid di waqaf qala walau annahum. Di walau annahum yang pertama terjadi hukum len. Arti len yaitu lunak. Waw mati huruf di belakangnya berbaris fathah, maka terjadi hukum len. Artinya lunak. Ketika dibaca dilunakkan, tidak dipanjangkan. Kemudian di annahum nun bertasydid itu hukumnya terjadi gunnah musyaddadah, didengungkan 2 sampai 3 harakat. Kemudian annahum mim mati berjumpa dengan qaf. Ini terjadi hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimmi, dan juga ada izhar syafawi. Bila berjumpa mim mati berjumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Bila mim mati berjumpa dengan mim, hukumnya idgham mimmi. Nah, bila berjumpa selain daripada ba dan mim, hukumnya izhar syafawi. Arti izhar jelas, arti syafawi bibir. Jadi bacaannya itu harus jelas, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh didengungkan. Langsung walau annahum qalu. Nah, seperti itu. Kemudian qaf terjadi mad asli. Kemudian lu juga terjadi ma asli. Qalu, lu terjadi ma asli. Waw mati huruf di belakangnya berharakat dhamma. Kemudian sami'na, pengucapan sin, ingat pengucapan sin harus ada sifat safir dan ada sifat hams. Arti hams udara yang mengalir. Arti safir suara yang berdesis. Jadi jangan lupa anginnya. Sami'na na terjadi hukum mad asli. Ada alif di depannya, hurufnya berharakat fathah. Kemudian wa ata'na, na juga sama seperti yang tadi yang di belakang. Wa ata'na terjadi hukum mad asli. Kemudian wasma' wanzurna, nun mati berjumpa dengan huruf ta. Hukumnya apa? Hukumnya ikhfa awsat. Bunyinya seperti ny. Wanzurna disamarkan 2 harakat. Kemudian wanzur ya. Wanzurna ada hukum ra mati. Bila ada huruf ra mati, yang harus diperhatikan baris huruf di belakangnya, yaitu huruf ta. Huruf ta ini berharakat dhammah, maka bacaannya tafkhim. Arti tafkhim apa? Tebal. Kemudian wanzurna, na juga terjadi mad asli sama halnya seperti yang di belakang, dipanjangkan 2 harakat. Kemudian lakana, huruf kaf juga terjadi hukum mad asli karena ada alif di depan kaf.
Nah, dipanjangkan 2 harakat. Lakana. 2 harakat. Kemudian khairal lahum. Khairal lahum. Ya mati huruf di belakangnya berharakat fathah. Ini nama hukumnya juga seperti waw mati huruf di belakangnya fathah. Hukumnya apa? Len. Artinya guna. Kemudian khairal lahum. Baris 2 ataupun tanwin berjumpa dengan huruf lam. Nama hukumnya apa? Barusan sudah kita hafal. Idgham bila gunnah. Cara membacanya memasukkan tanpa berdengu. Ada dipanjangkan? Tidak. Karena hukum idgham bila gunnah memasukkan tanpa berdengu. Kemudian khairul lahum mim mati berjumpa dengan huruf waw. Ini juga terjadi hukum idhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian wa aqwama terjadi hukum qalqalah. Huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimat. Maka ini terjadi qalqalah sutra. Maka pantulannya ini kecil. Wa aqwa mengalir ya. Wa aqwa qalqalahnya kecil. Kemudian ada tanda wakaf lam di atasnya, itu nama wakafnya itu wakaf lah. Bukan, mana ada wakaf lazim. Itu nama wakafnya itu wakaf adamul waqfu. Artinya tidak boleh berhenti. Jikalaupun kita berhenti di situ, bisa jadi karena habis nafas ataupun lain sebagainya, maka bacaannya diulang beberapa kalimat ke belakang. Kemudian lanjut. Walakin la'anahumullah. Walakin. Wala. La terjadi mad asli. Kenapa? Ditandai dengan baris tegak di atasnya. Pada dasarnya baris tegak itu alif. Kemudian dibadalkan, digantikan menjadi baris tegak, dipanjangkan 2 harakat. Kemudian nun mati berjumpa dengan huruf lam, sama dengan halnya yang di belakang. Baris 2 berjumpa dengan huruf lam, hukumnya apa? Idgham bila gunnah, memasukkan tanpa berdengu. Kemudian la'anahumullah. Di sini tidak terjadi apa-apa. Kemudian lam Allah itu dinamakan dengan lam jalalah. Lam jalalah ini ada hukumnya bila huruf di belakang yang berharakat fathah ataupun dhammah maka dibaca tebal ataupun disebut dengan ta'liq. Bila huruf di belakang yang berharakat kisrah maka dibaca tipis, disebut dengan takrir. Nah, lam jalalah dipanjangkan 2 harakat. Kemudian bikufrihim. Nah, ini diperhatikan ketika mematikan huruf fa, anginnya jangan sampai hilang karena huruf fa ada sifat hams. Arti hams udara yang mengalir. Nah, bikuf jangan hilang anginnya. Jangan sampai kita baca bikuf. Jangan. Tapi harus ada angin ketika pengucapan huruf fa. Bikuf rihim. Kemudian huruf ra berharakat kisrah, maka dia dibaca tipis. Kemudian him. Bikuf rihim. Mim mati berjumpa dengan huruf fa. Juga ini disebut dengan hukumnya idhar syafawi. Kemudian fala yu'minuna illa qalila. Fala yu'minu. La terjadi hukum man asli. Kenapa? Karena di situ lam alif. Alifnya tidak berharakat, maka dihitung sebagai huruf man asli, dipanjangkan 2 harakat. Kemudian yu'minu, nu juga terjadi man asli. Waw mati huruf di belakangnya berharakat dhammah. Masih ingat kan huruf man asli ada 3? Alif waw ya. Syaratnya alif mati huruf di belakangnya berharakat fathah. Waw mati huruf di belakangnya berharakat dhammah. Ya mati huruf di belakangnya berharakat kisrah. Nah, dipanjangkan 2 harakat. Nah, kemudian illa juga terjadi mad asli. Illa dipanjangkan 2 harakat. Yang terakhir yaitu qalila. Li terjadi mad asli. Ya mati huruf di belakangnya berharakat kisrah. Kemudian la terjadi mad
mad iwadud. Baris 2 yang diwakafkan, maka hukumnya mad iwadud. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat, barisnya dengan tinggal 1 ya. Barisnya dibaca 1, lalu dipanjangkan 2 harokat. Nah, demikian pembahasan satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 46. Nah, demikian, lebih dan kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.